Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anita DP Channel. Dengan selalu memakai moto, siapa yang rajin berlatih maka akan fasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas materi matematika kelas 7, yaitu hubungan antar sudut. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi langkah pertama yang harus kita pahami, kita melihat dulu hubungan antar sudut itu terbagi menjadi, yang pertama adalah dua sudut berpelurus atau disebut sebagai sudut yang bersuplemen. Dua sudut yang berpenyiku disebut pula sebagai sudut yang berkomplemen. Dua sudut yang saling bertolak belakang. Kita akan pahami satu persatu konsepnya. Oke ya. Yang pertama adalah tentang sudut yang berpelurus. Jadi pada sebuah garis lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi nanti apabila ada sebuah garis yang berada pada garis lurus, maka jumlah sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Coba masuk ke gambar ini. Ini ada garis AB yang merupakan garis lurus. Kemudian ada satu garis CO. Dari gambar ini terbentuk sudut AOC dengan besar A derajat dan sudut BOC dengan besar sudutnya B derajat. Karena A derajat sama B derajat berada pada garis lurus AB, maka jumlah dari A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Kita lanjutkan untuk konsep yang kedua, yaitu sudut yang berpenyiku. Kita ingat bahwa berpenyiku atau siku-siku itu besar sudutnya 90 derajat. Oke ya. Kita masuk di gambarnya biar lebih mudah. Jadi ini ada siku-siku RPQ, ada garis yang ditarik dari titik P ke S. Maka dari gambar ini terbentuk sudut RPS dengan besar C derajat dan sudut HPS dengan besar sudut D derajat. Karena C derajat, D derajat berada pada sebuah penyiku RPQ, maka jumlahnya 90 derajat. Diperoleh C derajat ditambah D derajat sama dengan 90 derajat. Kita lanjutkan untuk sudut yang bertolak belakang. Jadi konsep yang perlu dipahami untuk sudut bertolak belakang itu besar sudutnya akan sama, anak-anak. Biar mudah kita lihat gambarnya ya. Ini ada sebuah garis, ada dua buah garis, maaf. Jadi ada dua buah garis. Ya. Di sini ada W derajat, X derajat, Y derajat sama Z derajat. Kenapa ya kok W derajat dikasih warna merah, Y derajat juga dikasih warna merah arsirannya, sedangkan X derajat sama Z derajat dikasih arsiran coklat? Ini supaya memudahkan kalian untuk memahami konsepnya sudut yang bertolak belakang. Jadi W derajat itu bertolak belakang dengan Y derajat. Kenapa saya arsir merah? Karena nanti besar sudutnya sama, anak-anak. Begitu pula dengan sudut X derajat dengan Z derajat, dia juga bertolak belakang, maka akan saya warnai berwarna coklat. Ini memudahkan kita untuk mengingat bahwa besar sudutnya sama. Oke ya. Semoga konsep tentang hubungan antar sudut ini bisa kalian pahami dan kalian akan jago untuk mengerjakan nanti soal-soal yang berhubungan dengan hubungan antar sudut. Kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh dua sudut yang berpelurus. Oke ya.
Bisa dilihat pada gambar ini ada alfa sama 135 derajat. Dia berada pada sebuah garis lurus. Pertanyaannya, tentukan besarnya alfa. Yang pertama kali, karena dia berada pada satu garis lurus, maka dia pasti disebut sebagai dua sudut yang saling berpelurus. Besar dari penjumlahan sudut alfa dan 135 derajat tentunya 180 derajat. Maka alfa bisa diperoleh besarnya 180 dikurangi 135. Jawabannya 45 derajat. Mudah kan? Kita lanjutkan untuk contoh soal dua sudut yang saling berpenyiku. Anak-anak lihat, ini ada sebuah beta sama 67 derajat yang berada pada sebuah siku-siku. Pertanyaannya, diminta untuk menentukan berapa besarnya beta. Oke ya, karena nanti jadi konsep yang harus langsung klik itu adalah beta sama 67 derajat, dia berada pada sebuah penyiku. Berarti nanti jumlah sudut ini beta ditambah 67 derajat itu sama dengan 90 derajat. Maka beta secara otomatis hasilnya tinggal 90 derajat dikurangi 67. Jawabannya adalah 23 derajat. Jadi besar sudut beta itu 23 derajat. Lanjut ke contoh soal dua sudut yang saling bertolak belakang. Nih disajikan sebuah dua garis juga, dimana langsung ada alfa 68 derajat, C sama D. Apa nih pertanyaannya? Tentukan besarnya A, D, dan C. Oke ya. Dari gambar ini kalian harus paham bahwa ada alfa 68 derajat. Nanti ini disebut sebagai hubungannya seperti apa. Berarti karena berada pada sebuah garis lurus, maka A ditambah dengan 68 derajat sama dengan 180, disebut sebagai dua sudut berpelurus. Maka A sama dengan 180 dikurangi 68 derajat. Jawabannya A sama dengan 112 derajat. Oke, kita lanjut yang D. D ya, dilihat pada gambar ini cukup mudah sekali karena 68 derajat dengan D itu bertolak belakang. Berarti besar sudutnya sama. Berarti maka D sama dengan 68 derajat. Kita masuk yang C. Berapa besarnya C ya? C ini bisa dicari dengan 68 derajat. Berarti dia berada pada sebuah garis lurus. Berarti dinamakan dua sudut berpelurus. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena C nih ya, C itu bertolak belakang dengan A, maka dua sudut ini dinamakan sudut bertolak belakang. Maka besarnya sama. Jadi C dan A karena sudut bertolak belakang, maka C sama dengan 112 derajat. Oke, materi untuk hubungan antar sudut sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi matematika yang lain dan pembahasan soal-soal matematika. Terima kasih selalu dukung Anita DP Channel. Sekali lagi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.